Selamat pagi, siang, dan sore kepada seluruh Vapes lover dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Nur Hadi Ilbert, STCIC, LCC. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Pengarah Pelaksana Pusat Kampus Merdeka dari Kemendikbud Ristek Dikti yang pada hari ini bersama-sama kita untuk diskusi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selamat sore Pak Nur Hadi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat sore Bang Denny dan Vape lovers semua. Vapes lovers Dimanapun berada. Dimanapun berada. Saya manggil Bapak atau Mas aja. Mas? Oh Mas. Nah, aja. saya manggilnya Bang Denny juga. Baik, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nur Hadi, Vapes lovers dimanapun berada yang kami cintai, kami banggakan. 2 tahun ini Pak Nur Hadi di kementerian kita sebuah program telah diluncurkan, program yang menurut kami fundamental, strategis, dan insya Allah tentu banyak mempunyai manfaat bagi kita di institusi perguruan tinggi. Program itu sering kita sebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena program ini relatif baru di pendidikan tinggi yang diluncurkan oleh kementerian, mungkin sebagai salah satu Dewan Pengarah Pelaksana ya tentang program ini, mungkin Mas Nur Hadi bisa menjelaskan kepada kita semua tentang program MBKM ini. Gimana sih, apa sih sebenarnya program MBKM ini Mas? Oke, Bang Denny dan para vape lover dimanapun berada. Jadi kampus Merdeka ini bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Kan Merdeka Belajar ada yang untuk pendidikan dasar gitu ya, SMP, SMA, dan ini kampus. Nah, sebenarnya kebijakan kampus Merdeka ini sebenarnya tahun berapa ya? Tahun 2020 lah. Saya itu ditelepon sama beliau Prof. Nizam gitu ya. Pengalaman saya mengelola pusat karir selalu Mas. Jadi selalu begini nih. Mengelola pusat karir ini kan kita satu unit di kampus yang membantu para mahasiswa yang mau lulus gitu ya, fresh graduate supaya mendapatkan pekerjaan atau berbisnis. Konteksnya kita ngomongin mendapatkan pekerjaan dulu ya. Jadi kebanyakan adalah para fresh graduate ini kan bingung, habis ini mau kerja di mana ya? Atau galau nih kalau interview gini, takut, kagok, dan seterusnya. Di saat yang lain industri itu juga sama. Satu, mereka mendapatkan talent itu juga sulit, keliling kampus seluruh Indonesia nggak dapat targetnya. Seandainya dapat, turnovernya tinggi, sebelum 1 tahun udah ada resign. Sehingga persoalan-persoalan inilah yang sebenarnya udah dari sekian puluh tahun yang lalu ada program Link and Match. Nah sebenarnya kampus Merdeka Belajar itu the new Link and Match, di mana mahasiswa bisa berhak 1 sampai 2 semester belajar di luar perguruan tingginya. Ada beberapa program gitu ya yang kita namakan program flagship. Jadi mahasiswa bisa mengikuti program magang, studi independen, kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa dalam negeri atau disebut pertukaran mahasiswa merdeka, IISMA, Indonesia International Student Mobility Award, mahasiswa belajar 1 semester di luar negeri. Nah ini mereka harapannya selama 900 jam, 4 sampai 5 bulan belajar. Harapannya apa? Harapannya siap begitu. Konteksnya magang ya kalau terkait dengan karir, misalnya nih anak ekonomi nih gitu ya, anak ekonomi di manajemen dan tertarik sekali terkait dengan digital marketing, maka dia semester 6, 7 begitu ya, magang di salah satu perusahaan misalnya e-commerce gitu ya, bergeraknya juga digital marketing. Harapannya apa? 5 semester belajar di perguruan tingginya di FEB Unri, 1 semester belajar di mitra industri, sebut aja misalnya Gojek, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan seterusnya gitu ya. Sehingga di situ 1 semester, sehingga mahasiswa lebih siap. Dan ini ternyata Mas, kalau konteksnya industri ya, industri sendiri sebenarnya setelah mahasiswa lulus
itu di training lagi dia. Satu semester bahkan 1 tahun gitu ya. Nah, saat ini dengan adanya program Kampus Merdeka ini dimajukan dia untuk mahasiswa supaya dia bisa mengalami pengalaman nyata di dunia kerja seperti itu. Nah, ini yang mendasari Kampus Merdeka, bagaimana caranya mahasiswa lebih siap sebelum mereka lulus, baik yang mau berbisnis, baik yang dia mau berkarir di profesional, atau seperti Bang Denny menjadi researcher atau jadi dosen begitu ya, sehingga mereka siap mengalami 1-2 semester langsung ke dunia nyata, dunia kerja gitu. Baik, menarik ya, berarti mahasiswa punya experience lah ya, selain beraktivitas di kampus, di fakultasnya secara formal ya, kemudian juga bisa melalui mitra-mitra, ada banyak ya, ada berapa tadi, tidak saja magang ya, benar ya Mas? Iya, bukan hanya magang. Kalau magang itu kan di dunia industri ya, di dunia industri. Studi independen itu mahasiswa belajar di perusahaan-perusahaan yang memang mengajarkan expertise tertentu seperti Google Bangkit, kemudian AWS, Amazon Web Service, kemudian kayak Huawei dan seterusnya. Mereka belajar di situ skill set tertentu. Kalau IISMA belajarnya di kampus tapi di luar negeri. PMM belajar di kampus tapi di dalam negeri. Kampus pengajar ngajar SD dan SMP meningkatkan literasi dan numerasi. Kewirausahaan belajar Wirausaha Merdeka. Salah satunya kan penyelenggaranya Unri ya di tahun 2022 gitu. Satu semester biasanya kan wirausaha cuma ini kan ya, Bang Denny ya, cuma 2 SKS, 3 SKS. Ini 20 SKS ya. Benar. Dari business ideation sampai launching bisnis gitu. Baik, Mas Nur Hadi, bisa nggak dijelaskan, mungkin ada data ya, sedikit data minat mahasiswa terhadap MBKM ini? Boom Mas. Benar ya? Jadi tahun 2020 itu Permendikbud nomor 3 kita luncurkan untuk menguatkan ini kan, dasar hukumnya begitu ya. Mahasiswa belajar 3 semester di luar prodinya, 1 semester di prodi di dalam kampus ya, 2 semester mahasiswa berhak untuk di luar perguruan tinggi. Begitu kita buka Mas, tahun 2022 itu tercatat 1 juta mahasiswa daftar di situ. 1 juta mahasiswa? 1 juta daftar untuk program flagship. Luar biasa ya. 1 juta daftar dan yang keterima kurang lebih 180.000 mahasiswa untuk program magang, studi independen, Wirausaha Merdeka, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa Merdeka, IISMA gitu ya, Indonesia International Student Mobility Award. Itu hanya sekitar 180.000 mahasiswa saja gitu. Artinya dari hampir 1 juta itu yang berkeinginan ya untuk belajar di luar kampusnya, hanya 180.000 kurang lebih yang bisa ditampung atau yang bisa ikut dalam kegiatan program MBKM ini ya. Flagship yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Lalu bagaimana mahasiswa yang lain tuh Mas? Yang 800.000 800.000-nya lagi. Nah betul itu. Nah yang 800.000 itu tentu ini Bang Denny dan para vape lovers ya, bisa ikut di program yang memang diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Jadi jadi tercatat di tahun 2022 ini vape lovers ya, ada sekitar 250.000 mahasiswa. 250.000 mahasiswa. Yang mereka mengikuti di program masing-masing. Jadi misalnya FEB mengadakan desain sendiri, magang sendiri, bekerja sama dengan Pertamina misalnya. Terus kemudian juga mengirim mahasiswa ke luar negeri gitu ya, atau ikut kampus mengajar yang memang mereka mandiri gitu ya. Yang itu diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, mahasiswa bisa ikut di situ dan ini totalnya di tahun 2022 tercatat 250.000. Atau yang ketiga adalah mahasiswa inisiatif sendiri, Pak. Jadi mahasiswa, misalnya Bang Denny punya mahasiswa, kemudian mahasiswa ini di bulan November 2023 kita mau ikut startup di bidang misalnya apa nih, di bidang renewable energy misalnya. Dia sudah bilang sama Bang Denny sebagai dosen, kita berlima mau ikut lomba di sana nih. Nah maka 1 semester itu Bang Denny mereka mendesain pembelajarannya mandiri dan kemudian goalnya adalah nanti dia ikut kompetisi internasional. Nah itu diakui juga 20 SKS. Nah ini mahasiswa bisa satu ikut tanya kampusnya. Biasanya di masing-masing kampus ada unit MBKM-nya. Yang kedua ya mendesain sendiri, kemudian konsultasi dengan dosennya. Gitu sih. Ya baik. Mungkin sebagai informasi juga ya bagi vape lovers dimanapun berada,
bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebenarnya walaupun mungkin kita terus memaksimalkan MBKM ini di fakultas, kita juga sudah mengikuti nih Mas beberapa kegiatan dari MBKM ini. Mahasiswa kita pernah juga di Google ya, Google Bangkit ya. Google Bangkit ya, kemudian juga di Ruang Guru, benar ya Mas, ada betul, ya. Betul. Kemudian juga seperti Zaki Foundation yang sepengetahuan kami ini di sebuah startup kampus ya. Zaki Foundation yang Bukalapak ya kali ya? Bukan ya, ya? Bukan di Bukalapaknya tapi di startup kampusnya. Startup kampusnya ya. Ngajarin mahasiswa untuk jadi startup. Ngajarin mahasiswa. Kemudian mahasiswa kita juga pernah mengikuti program ISMA yang pertukaran mahasiswa di luar negeri. Awalnya di Italia Mas, di Pisa University. Tapi mungkin ada permasalahan vaksin saat itu, maka dipindahkan ke Granada Spanyol. Jadi sekarang sudah balik ya, dan banyak pengalaman, banyak cerita yang bisa di-share ke teman-temannya. Nah, tapi saya tertarik nih Mas tentang yang mandiri tadi. Karena mungkin tidak semua ya bisa tertampung di kementerian. Kita berencana di Fakultas Ekonomi itu punya warna terhadap kampus Merdeka ini. Kita mungkin akan ke digital premier gitu. Nah, menurut Mas Hadi gimana nih kalau digital premier itu kira-kira itu hal yang menarik untuk kita kembangkan atau seperti apa? Sangat ya. Jadi kalau lihat data ya kurang lebih ya nih Mas ya. Per tahun itu kan kebutuhan untuk digital talent di Indonesia itu kan kurang lebih 600.000. Sedangkan kampus yang melahirkan para digital talent itu kurang lebih hanya sekitar 200-an ribu. Artinya masih ada gap tinggi. Itu yang jadi employee loh Mas, belum yang jadi startup loh. Artinya digital itu sesuatu hal yang masih menjadi prioritas negara ya. Dan yang kedua, selain digital, sekarang yang 2023 ini sedang jadi concernnya di kampus Merdeka adalah terkait dengan renewable energy atau climate change gitu ya, energi baru terbarukan atau energi berkelanjutan. Nah ini juga sekarang sedang concern nih Mas. Jadi kalau boleh nih kasih masukan-masukan begitu ya di FEB nih, FEB lovers gitu ya. Satu, kalau mau serius gitu ya di bidang bisnis, satu terkait dengan digital ini masih terbuka sangat lebar. Kalau nggak percaya nanti silahkan main ke Jakarta. Di sana ada sekitar Taman Rasuna Sudirman. Lihat digital talentnya lebih banyak orang Indonesia atau orang luar Indonesia, terutama India. Banyak orang India gitu ya. Jadi artinya digital talentnya masih diambil dari Bangalore atau Karnataka sana ya. Satu itu, yang kedua green job terkait dengan climate change. Nah ini kalau dua hal ini bisa disatukan nih di FEB Unri ini luar biasa. Satu, toolsnya adalah digital, yang kedua substansinya terkait dengan climate change. Apalagi ini sekarang setelah G20 kemarin, semua kementerian arahnya ke climate change, termasuk kementerian kita di Kemendikbudristek. Itu keren tuh Mas kalau bisa ke sana ya. Mahasiswa kalau bisa ambil bidang, karena kalau yang food and beverage kan udah banyak gitu ya. Fashion juga udah banyak. Boleh sih gitu ya, tapi udah banyak. Kalau mau berada di zona yang nggak nyaman gitu, belajar di dua ini, teman-teman ekonomi belajar di domain digital dan climate change, wah yang menarik. Jadi kalau di food and beverage bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh. Tapi menjadikan donat manis menjadi asin itu sudah biasa. Udah red ocean banget ya. Udah banyak yang bermain di situ. Oke. Baik, terima kasih Mas Nur Hadi bincang-bincangnya, dan tentu informasi dari Mas Nur Hadi tentu akan kita serap dan mudah-mudahan akan kita coba untuk menyusun. Tentu dalam menjalankan program-program ini, terutama di Mandiri nih Mas ya, tentu ada tools yang harus kita sediakan, kurikulumnya dan sebagainya. Nah itu tentu kita susun biasanya bersama mitra ya. Betul. Benar ya Mas ya? Betul, dan memang program-program 1-2 semester ya, ini sekedar tips untuk para vape lovers gitu ya, baik kampus maupun para bapak ibu dosen. Justru peranan terpenting, apalagi ini di ekonomi kan ada namanya quality management gitu ya. Perencanaan itu paling penting Mas. Jadi perencanaan paling penting. Misalnya di FEB Unri untuk yang tadi digital planner untuk di climate change.
berarti kan partnership mitra ini penting gitu ya. Misalnya ada beberapa kampus ya di psikologi UGM misalnya. Iya. Itu mereka kan ngerti bahwa dunia digital itu penting. Maka mereka itu satu semester di luar perguruan tingginya itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan digital untuk mahasiswanya belajar di sana gitu ya. Jadi misalnya nanti di FEB Unri ini para vape lovers gitu ya, nanti Mbak Deni, Bu Dekan pasti akan mendesain bekerja sama dengan kayak Google Bangkit, kemudian Amazon Web Service, Orbit begitu ya, dan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang renewable energy, climate change, energi baru terbarukan untuk menjadi mentor para mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak dilepas gitu. Jadi dirancang nanti kurikulumnya seperti apa. Jadi mahasiswa bisa ngerti belajar digital seperti apa, digital skillnya. Yang kedua belajar tentang climate change-nya seperti apa. Kan banyak tuh aspeknya. Terus kemudian mentornya. Jadi untuk bisa mendidik satu mahasiswa kita kan nggak bisa sendirian. Iya, benar. Dirancang 900 jam dan nanti di sesi akhir memang ada produk ataupun bisnis gitu ya yang dilahirkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Nur Hadi, Vape Sobel. Demikian mungkin diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan tentu kami berterima kasih banyak. Sama-sama. Walaupun mungkin banyak pertanyaan lagi ya yang mau kita sampaikan, tapi mungkin di lain waktu kita bisa diskusikan kembali dan memberikan pencerahan kepada seluruh vape lovers yang menonton Vapecast kita. Nah, ini Mas tagline kita. Mungkin sebelum kita tutup kita bacakan sama-sama. Vapecast B1 Action. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa. Sampai jumpa vape lovers di mana berada. Sukses semuanya.